Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan penebus umat manusia yang berdosa. Dan hanya orang pilihan saja yang mengalami penebusan, menerima pengampunan, dan diterima sebagai anak-anak Allah. Lalu pertanyaan yang sederhana, bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya? Dan bagaimana mereka yang sudah beragama? Bahkan di seluruh dunia ada lebih 4.000 agama. Saudara yang kekasih, kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai satu sifat kekekalan dan sekaligus saat yang sama ia memiliki satu kesadaran ilahi. Nah, disinilah kita bisa melihat adanya sebuah respon manusia terhadap sifat kekekalan dan keadaan yang peka terhadap yang ilahi. Respon itulah yang menghasilkan keagamaan dan kepercayaan. Kita patut menghargai dan menghormati dan menghargai semua orang yang melakukan ritual-ritual keagamaannya, dengan harapan mereka bisa berbuat baik dan menjalankan kebaikan moralitas. Namun, di dalam ajaran Alkitab, semua upaya manusia yang berkaitan dengan moralitas, yang berkaitan dengan jasa baik, yang berkaitan dengan amal dan perbuatan yang sangat mulia, tidak dapat menyelesaikan keadaan yang berdosa. Manusia tidak mampu total menebus keberdosaannya dengan berbuat baik, bahkan melalui agamanya. Kita tidak menghina, meremehkan, melecehkan agama apapun dan siapapun yang beragama. Kita patut mengapresiasi karena kepekaan ilahinya difungsikan. Namun, kita harus sadari betul bahwa itu tidak akan bisa memberikan hidup dan jaminan kehidupan karena beragama. Itulah sebabnya di dalam cara pandang Alkitab berkaitan dengan keselamatan hidup kekal setelah kematian kita, diajarkan oleh kita bahwa hanya Yesus Kristus sajalah Tuhan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Anak Allah yang setara dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, karena Dialah yang mewakili segala keberadaan Allah, dan sekaligus karena inkarnasi di dalam kehidupan manusia hadir dan di dalam menyatakan kemanusiaannya, Ia rela menderita, bahkan rela mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya dan bangkit dari kematian dan menyatakan kemenangan atas maut, serta telah menyatakan satu korban pengampunan dosa kepada Allah melalui hidup dan nyawanya. Disinilah letak daripada penting dan perlunya mengerti tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Yesus Kristus, baik di perjanjian lama maupun sesudah masa Kristus hadir di atas bumi ini? Tentunya ada Alkitab yang membawa setiap orang merujuk dan memusatkan diri akan keberadaan dari pribadi Yesus Kristus. Ini hal yang penting. Orang-orang di dalam perjanjian lama sejak Adam sampai kedatangan Yesus yang pertama melalui inkarnasi itu, orang-orang tersebut, entah orang-orang Israel ataupun bukan, tetap akan menerima keselamatan berdasarkan anugerah dari Allah Bapa dan berpusat pada keyakinan percaya akan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus menyatakan kemenangannya turun ke dalam dunia orang mati untuk memproklamirkan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan kemenangan atas iblis. Demikian juga kita yang masih hidup sampai saat ini, yang tidak menyaksikan apa yang dikerjakan Kristus sewaktu Ia ada di bumi, menjalankan misi Bapa di bumi ini. Kita percaya atas berita Injil yang disampaikan oleh para rasul, para misionari, dan bapak-bapak gereja sampai saat ini. Melalui firman Tuhan yang dituliskan, melalui berita-berita kabar baik yang dinyatakan, kita menyatukan diri oleh Roh Kudus dengan Kristus, sama seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Jadi jelas bahwa keselamatan itu memang ajaran Alkitab menunjuk hanya pada diri pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Tidak ada yang lain keselamatan yang dinyatakan dianugerahkan Allah selain di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara, ada lagi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan mereka bisa percaya? Tentu setiap orang yang percaya pertama sudah ditentukan Tuhan. Memang ada miliaran orang yang diciptakan Allah, namun tidak semuanya yang diciptakan itu akan beroleh keselamatan hidup kekal. Ada sebagian yang akan binasa dan disediakan neraka bersama dengan si iblis. Kalau orang-orang percaya yang ditentukan dari semula beroleh keselamatan, dia akan dipanggil dan menerima keselamatan di dalam Kristus dengan iman yang dianugerahkan menerima keselamatan itu. Karena itu saudara yang di dalam Kristus, kita bersyukur mengapa saya yang dipilih, mengapa yang lain tidak, itu semua semata-mata otoritas dari Tuhan Allah. Dan Roh Kuduslah yang bekerja menerapkan keselamatan yang dianugerahkan Allah Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, bukan usaha penginjilan, bukan usaha para misionari, bukan karena kuat gagah dan segala kepasihan lidah sehingga seseorang
seseorang itu beroleh keselamatan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang diterapkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus dengan iman yang menjadi sarana daripada keyakinan tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum percaya dan mereka yang sudah beragama? Tentu mereka perlu untuk mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Alkitab terbuka untuk dibaca, Alkitab terbuka untuk dipelajari, Alkitab terbuka untuk diyakini. Tidak semua memang bisa mengerti kecuali Roh Kudus memberi pencerahan, kecuali Roh Kudus memberikan pikiran-pikiran yang tercerahkan. Karena itu saudara, kita bersyukur kalau saya dan saudara yang sudah percaya menghasilkan buah karakter, buah iman, buah penginjilan, buah untuk bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya kita sebagai orang Kristen semakin berani memberitakan Injil Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus sajalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Di luar Yesus, engkau dan saya akan binasa. Tetapi saya dan engkau yang sudah percaya kepada Kristus bukan hanya hidup kekal saat ini, tapi untuk selama-lamanya tidak akan binasa, akan hidup di langit dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.